Oke, mari kita bahas satu pertanyaan yang lagi heboh banget di mana-mana. Apakah AI atau kecerdasan buatan benar-benar akan menggantikan guru kita? Ini pertanyaan besar yang bikin penasaran sekaligus cemas dan jadi perdebatan panas di dunia pendidikan sekarang. Di tengah semua hype dan berita, munculkan kecemasan ini kalau AI bisa menjawab apa saja, lalu buat apa lagi ada guru? Apakah peran pendidik yang sudah kita kenal ratusan tahun ini bakal jadi usang? Nah, perasaan campur aduk ini ternyata bukan cuma spekulasi di media sosial loh. Ini dirangkum dengan sangat pas oleh Chan dan Tishi dalam sebuah studi akademis baru di tahun 2024 yang jadi acuan utama kita. Mereka mencoba menjawab langsung kegelisahan ini. Jadi, yuk kita bedah barang-barang apa yang mereka temukan? Oke, jadi kita langsung ke intinya aja. Benar nggak sih narasi pengambil alihan oleh AI di dunia pendidikan ini? Atau jangan-jangan ceritanya lebih rumit dari yang kita bayangkan? Para peneliti ini nggak mau asal tebak. Mereka melakukan hal yang paling logis. Mereka bertanya langsung ke orang-orang yang ada di medan perangnya setiap hari. Siapa lagi kalau bukan para mahasiswa dan dosen itu sendiri. Dan ini bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa ya. Studi ini melibatkan total 583 orang, tepatnya 399 mahasiswa dan 184 pengajar. Wow, ini jumlah yang cukup besar ya, jadi kita bisa dapat gambaran yang lumayan bisa dipercaya. Dan inilah jawaban besarnya, langsung di depan. Secara mayoritas, kedua kelompok ini setuju. Peran guru itu nggak akan tergantikan oleh AI. Tapi yang lebih menarik dari jawabannya adalah alasannya. Kenapa mereka bisa sampai ke kesimpulan yang sama, padahal cara pandang mereka beda banget. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Jadi akar dari jawaban tidak itu ternyata ada di cara pandang yang fundamentalnya beda banget antara mahasiswa dan pengajar. Mereka seolah-olah melihat AI dengan kacamata yang benar-benar berbeda. Begini perbedaannya. Bagi mahasiswa, AI itu ibarat asisten super pribadi yang selalu siap sedia. Mereka optimis. Tapi bagi para guru, ceritanya sedikit lain. Mereka lebih waspada, lebih hati-hati. Mereka nggak cuma lihat hasil akhirnya, tapi juga proses belajarnya. Dan mereka khawatir AI ini bisa jadi jalan pintas yang justru merugikan skill penting. Dan data ini nunjukin banget jurang pemisah itu. Lihat deh, waktu ditanya seberapa efektif AI buat bimbingan tugas, mahasiswa kasih skor di atas 3. Artinya mereka cukup percaya. Tapi lihat para guru, skornya cuma 2,67. Kelihatan banget kan keraguannya di situ? Jadi kenapa sih mahasiswa seoptimis itu? Nah, ada 3 alasan utamanya. Pertama, AI itu selalu on, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kapanpun butuh, ada. Kedua, jago banget buat bantu nulis. Dan ketiga, AI bisa kasih perspektif atau ide-ide baru yang unik. Semuanya soal efisiensi dan kemudahan. Di sisi lain, para guru khawatir soal dampak jangka panjangnya. Mereka cemas AI bisa bikin mahasiswa jadi malas mikir kritis, jadi ketergantungan, gampang banget melakukan plagiarisme, dan yang paling menakutkan, bisa mematikan percikan ide-ide original dan kreativitas. Masuk akal juga kan kekhawatiran mereka? Tapi di tengah semua perbedaan ini, ternyata ada satu hal keren di mana mahasiswa dan pengajar itu sepakat banget. Yaitu ada kualitas-kualitas manusia yang kumponyangat nggak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma secanggih apapun itu. Dan inilah dia intinya pendidikan sejati. Kecerdasan emosional seorang guru yang bisa merasakan kapan muridnya lagi butuh motivasi. Kemampuan beradaptasi, langsung di kelas, saat satu cara mengajar nggak berhasil. Kemampuan untuk memantik rasa ingin tahu dan membimbing diskusi soal etika. Itu adalah seni mengajar, bukan sekedar transfer informasi. Ada satu kutipan dari seorang mahasiswa di studi ini yang ngena banget. Dia bilang, pada akhirnya yang paling berharga itu ya hubungan antar manusia, percikan kreativitas, dan kedalaman emosi. Hal-hal yang bikin kita jadi manusia. Semua ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang sangat penting. Mungkin selama ini pertanyaan kita salah. Pertanyaannya seharusnya bukan apakah AI akan menggantikan guru, tapi bagaimana AI bisa membuat guru jadi jauh lebih hebat. Coba deh bayangin, seorang guru yang dibebaskan dari tugas-tugas administrasi yang membosankan. AI bisa bantu brainstorming, materi ajar, kasih feedback grammar secara instan, bahkan jadi semacam tutor virtual buat siswa. Ini bukan soal penggantian, ini soal pemberdayaan, memberi superpower pada guru. Jadi, visi untuk masa depan itu bukanlah ruang kelas kosong tanpa guru.
Sama sekali bukan. Tapi, sebuah ruang kelas yang kolaboratif. Sebuah ekosistem di mana kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan itu bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang belum pernah ada sebelumnya. Konsep kuncinya adalah sinergi manusia AI. Gampangnya gini, biarkan mesin yang mengurus data dan tugas-tugas rutin. Dengan begitu, para guru bisa fokus pada hal yang paling penting, menjadi mentor, menginspirasi, dan membangun koneksi yang mendalam dengan para siswanya. Lalu gimana caranya kita sampai ke sana? Studi ini merekomendasikan 4 langkah praktis. Pertama, semuanya harus melek AI, baik guru maupun siswa. Kedua, harus ada aturan main yang jelas dan etis dari institusi. Ketiga, guru harus makin mengasah skill-skill manusiawinya. Dan terakhir, siswa harus diajarkan untuk memakai AI sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti otak mereka. Pada akhirnya, obrolan ini kembali ke kita semua. Seiring AI mengambil alih lebih banyak tugas-tugas teknis, keterampilan seperti empati, kreativitas, dan pemecahan masalah yang kompleks itu bukan lagi sekedar pelengkap, tapi jadi nilai jual utama kita sebagai manusia. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, mana yang akan jadi andalan utama Anda?